Selamat datang di podcast RSCK, obrolan santai yang informatif dan edukatif seputar kesehatan. Halo sahabat Rumah Sakit Cinta Kasih Seci, perkenalkan saya Dita. Di episode kedua kali ini tentunya saya masih akan mengajak sahabat RSCK untuk lebih peduli dengan masalah kesehatan yang ada di sekitar kita dengan topik dan bahasan yang menarik juga. Nah, seperti yang kita tahu, bentuk tubuh yang ideal tentu harapan setiap orang. Bahkan tidak jarang juga orang rela merogoh kocek yang besar untuk mendapatkan tampilan yang diidamkan. Sudah hadir bersama saya di sini Dr. Desi Tio SPKK Vins Divi, dokter spesialis kulit dan kelamin yang akan menjelaskan mengenai apa sih liposuction itu dan bagaimana sih manfaat liposuction untuk kita. Halo Dr. Desi, apa kabar dok? Sehat, kabar baik. Gimana Dita? Sehat dok, sehat. Harus sehat kayaknya ya. Oh iya, penting itu kita sehat saat ini ya. Bener dok. Apalagi sehat mental dan tetap paling waras. Nomor satu. Bener dok, waras tuh nomor satu ya dok. Oke dok. Aku langsung kali ya dok, kan tadi aku di awal sudah membahas mengenai ya liposuction karena memang hari ini kita mau bahas mengenai liposuction nih dok. Nah mungkin dok sebagian sahabat RSCK ini belum tahu apa sih sebenarnya liposuction itu. Mungkin dokter Desi boleh jelasin dulu liposuction itu apa? Oke, tadi kan liposuction sebagian udah dijelaskan oleh Dita ya. Liposuction adalah atau sedot lemak, tindakan untuk mengeluarkan lemak-lemak yang tidak diinginkan atau lemak-lemak yang membandel di tubuh yang tertentu. Ya, jadi misalnya kita udah olahraga atau kita udah diet, tapi ada bagian-bagian tubuh misalnya lengan, kok nggak kecil-kecil ya, atau bagian perut ada sisinya kok masih jendol gitu kan, nah itu kita bisa sedot lemak atau kita keluarkan lemak tersebut. Oke, jadi lemaknya ya dok yang dikeluarkan tuh. Betul. Oke, apakah metode ini berbahaya kah dok? Pasti kan kayaknya pertanyaannya sahabat RSCK itu pasti khawatir ya dok, apalagi kalau bicaranya kayak udah tindakan bedah, itu pasti khawatir untuk ya ada rasa takut lah ya dok ya. Apakah berbahaya dok untuk tindakan ini? Oke, takut tuh wajar ya, karena kan suatu tindakan pasti ada plus minusnya. Benar. Ya sebetulnya kalau liposuction dengan cara yang kita gunakan, yang kita lakukan ini relatif lebih aman. Ya karena kenapa? Karena kita melakukan sedot lemak ini dengan tumesan anestesi. Apa sih tumesan anestesi? Jadi pasiennya sadar. Ya, jadi kita sadar, jadi pasien akan bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dia ingin utarakan, itu pasiennya sadar, jadi itu relatif aman. Oh, jadi nggak dibius total ya dok? Oh enggak dibius total. Oke dok, terus aku juga pengen tahu sih, pasti kan mungkin ya beberapa sahabat RSCK ini juga mungkin ada yang ingin melakukan tindakan ini, tapi balik lagi ya tadi, memang namanya bicara bedah tuh pasti akan ada takut juga kan dok. Kira-kira kalau seandainya liposuction ini, bagian tubuh mana aja sih dok yang bisa dilakukan untuk tindakan liposuction? Untuk sedot lemak sendiri gitu. Sebetulnya semua bagian tubuh bisa ya. Contohnya misalnya cabi atau punya double chin, lengannya paling susah ya, lemaknya hilang ya, biarpun udah diet setengah mati juga ya. Kemudian perut ya, paha luar, paha dalam, sampai ke betis pun bisa kita sedot lemak. Sampai sebetulnya sedot lemak ini nggak hanya untuk bagian tubuh yang tidak diinginkan. Kalau kita punya tumor lemak itu juga bisa disedot. Kalau kita nggak mau bedah terbuka, ya kita bisa sedot. Jadi lukanya memang kecil aja. Oke dok, tadi dokter udah menjelaskan nih mengenai tubuh mana aja yang bisa dilakukan tindakan liposuction. Ada syaratnya kah dok untuk sahabat RSCK yang mau melakukan tindakan ini? Oke, pertama yang pasti harus sehat. Ya kan, nah kemudian tidak menderita penyakit apapun itu juga. Andai kata memang menderita misalnya darah tinggi atau diabetes, kencing manis, itu harus terkontrol. Nah sebelum kita melakukan sedot lemak tentu harus ada pemeriksaannya. Nah pemeriksaan itu yang memastikan kita boleh atau tidak melakukan liposuction atau sedot lemak. Ada screening di awalnya, sama seperti tindakan operasi lainnya seperti itu ya dok? Betul. Kalau untuk tindakannya sendiri kok dok, berapa lama sih waktu yang diperlukan? Kan kita juga penasaran ya dok, apalagi tadi dokter sampaikan tidak pasien dalam keadaan sadar gitu. Nah berapa lama dok waktu tindakan liposuction sendiri? Nah tindakan liposuction ini tergantung bagian tubuh mana yang mau kita keluarkan lemak yang berlebih tadi, ya kan? Misalnya area dagu ya mungkin sekitar 1 jam, atau mungkin daerah perut atau abdomen yang cukup banyak lemaknya, yaitu mungkin sekitar
1,5 jam sampai 2 jam. Ya, jadi ya prosesnya gimana? Prosesnya ya pasien kita bius dulu, kita masukkan cairan biusnya ke bagian yang kita mau sedot lemaknya. Nah, kemudian kita tunggu sekitar 1/2 jam sampai area tersebut benar-benar karena sesi. Nah, pasien juga nyaman kan, baru kita keluarkan lemaknya. Oke. Gitu. Jadi lamanya tindakan ini tergantung dari tubuh mana aja yang maksudnya dilakukan tindakan liposuction itu ya, Dok. Iya, betul. Jadi kayak antara bagian tubuh lainnya beda-beda ya, Dok. Tadi dokter sampaikan apa? Double chin gitu juga beda dengan tindakan yang dilakukan di lengan. Ya tentunya lemaknya kan ini sini lebih dikit ya, kalau ini kan lebih banyak dan kesulitannya juga berbeda. Oke. Berapa kali sih, Dok, perlu kita treatment untuk melakukan liposuction sampai kita puas ya, ibaratnya mendapatkan bentuk tubuh yang ideal tuh berapa kali treatment, Dok? Nah, kalau puas itu kan relatif ya. Ada Iya, yang bener. baru sekali udah aduh udah cukup dong, sudah senang Bener, gitu bener, kan. bener. Atau misalnya udah bagus pun masih ada yang ingin ya. Tentu kita harus memilah-milah nih ya. Jadi pasien harus memilih mana yang pasiennya realistik, mana yang nggak realistik. Kalau udah nggak realistik ya kita nggak akan kerjakan. Normalnya, Dok, berapa kali treatment yang Normalnya bagus? kalau misalnya memang pasiennya ideal untuk liposuction 1 kali aja udah cukup. Tapi misalnya pasiennya agak gemuk gitu, udah diet langsung masih agak gemuk, ya mungkin bisa 2 atau 3 kali kita lakukan sedot lemak tersebut. Udah kelihatan, Dok, berarti dalam 1 kali treatment tuh sudah terlihat. Sudah, dalam 1 kali treatment udah kelihatan. Misalnya apa tampaknya? Tadinya celananya agak ketat, yang mau dikancinginnya susah gitu kan. Atau misalnya baju, tadi mau dimasukin aja nggak bisa gitu kan. Nah, dengan 1 kali biasanya itu udah tercapai tuh. Oke. Untuk pasien obesitas sendiri bisa nggak sih, Dok, sebenarnya untuk tindakan sedot lemak? Kan penasaran ya, Dok, maksudnya kan pasti apalagi perempuan gitu ya. Kita bicara kalau sekarang apalagi ya, Dok, kayaknya orang-orang tuh concern banget mengenai tubuh gitu ya. Jadi pasti berlomba-lomba ingin mendapatkan berat badan yang ideal atau bentuk tubuh yang ideal. Nah, untuk kasus pasien obesitas sendiri, apakah bisa, Dok, dengan tindakan sedot lemak ini? Sebetulnya untuk obesitas bukan pasien ideal untuk sedot lemak. Bisa aja, cuman jadi hasilnya juga tidak tidak sesuai yang diharapkan. Kan nggak mungkin ya kita membuang semua lemaknya itu, karena kan ada batasan-batasan yang harus nggak boleh dilanggar. Kayak obat biusnya juga nggak boleh banyak-banyak, sesuai dengan berat badan. Andai kata memang obesitas ya kita sarankan untuk diet, hidup sehat dulu. Misalnya ada penyakit diatasi dulu, baru berat badan turun, kita lihat udah cukup, boleh tuh kita sedot lemak. Oke, tapi nggak ada standar khusus berat badan berapa yang bisa melakukan liposuction ini kan, Dok? Harus disesuaikan dengan tinggi badan tentunya ya. Oh baik, saya jadi merasa tersinggung. Oke. Kalau Dita mah ideal. Oh oke, terima kasih. Kita aja kalau mau disedot boleh. Oke, nanti langsung konsultasi ya, Dok. Oh iya. Nah, Dok, aku juga jadi penasaran nih, setelah pasien sudah mendapatkan bentuk tubuh yang ideal gitu ya, itu bisa bertahan berapa lama sih, Dok? Untuk takutnya kan kembali lagi ya, udah disedot, terus kita juga tidak jaga pola makan yang sehat atau lifestyle kita juga nggak baik, bisa ngembang lagi kan, Dok? Oh, tentu aja bisa ya. Jadi habis disedot ya kita harus tetap mempertahankan pola hidup yang sehat ya. Makan dijaga, tadi Dita udah bilang. Olahraga tetap harus, sehingga kan ton dari otot-ototnya tuh ya bisa terbentuk. Kan udah kelihatan tuh lemaknya hilang, ototnya bisa lebih kelihatan bentuknya. Benar. Nah, kemudian tidur cukup, biar kagak malam-malam jangan makan gitu kan. Nah, kalau bisa kita bisa sedot lemak terus kita makan ya tentunya ya, bayangkan lemaknya pasti kembali lagi. Cuman bagusnya kenapa kalau sudah sedot lemak terus kita mau diet lagi, itu hilangnya lebih cepat ya. Oh gitu? Iya, hilang lemaknya di area yang udah pernah disedot itu lebih cepat. Gitu, jadi memang ya sebetulnya untuk membentuk tubuh dan untuk menyemangati kita lebih sehat ya. Karena kan sayang ya udah disedot terus udah bagus, masa mau kita rusak gitu kan. Benar. Oke, kayaknya tadi jawaban Dokter Desi sudah sekaligus menjawab tipsnya ya untuk menjaga berat badan supaya tetap ideal juga sih ya. Jadi tetap diimbangkan dengan lifestyle yang baik juga gitu ya. Betul. Tentunya pola makan, kemudian ya istirahat yang cukup gitu, olahraga juga paling penting gitu ya, Dok. Oke, Dok, tadi kan dokter udah menjelaskan tipsnya lah ya secara garis besar. Nah, aku juga penasaran, Dok, apakah memang setelah melakukan tindakan liposuction ada pantangan-pantangan tersendiri seperti makan, minum, atau mungkin olahraga ada pantangannya? Nah, oke. Jadi sebetulnya setelah pasien melakukan liposuction, kita harus sarankan minimal 1 minggu jangan melakukan olahraga yang berat. Ya, kalau jalan kaki kerja sehari-hari ya boleh ya, asal jangan kerja sehari-harinya angkat beban gitu ya, jangan gitu kan.
Ya kemudian harus memakai korset minimal ya 1 bulan lah ya, karena kan kalau kita lihat abis disedot kan ini kosongnya, ada ruangan kosong. Nah ruangan kosong ini mesti kita tekan, jadi dia akan menempel dan membentuk bagian tubuh yang baik ya dan yang ideal. Nah kemudian tantangan apa lagi yang harus dilakukan? Makanan juga harus dijaga ya, kurangi karbohidrat atau tepung-tepung. Ya kadang-kadang orang itu nguranginya bukannya karbohidrat, benar-benar karbohidrat, dia kurangin nasi tapi makan mie gitu ya, kurangin nasi makannya kecil gitu. Sama aja ya dok. Sama aja, mendingan makan nasi daripada makan tepung tadi ya. Pokoknya kalau nanti gimana diet yang baik setelah sedot lemak ya kita bisa tanyakan ke dokter gizi ya, jadi jangan sembarangan diet. Benar. Apalagi sekarang banyak ya dok, orang menyuarakan terkait diet tuh banyak macamnya gitu kan. Oke, korsetnya tadi kan dokter disampaikan menggunakan korset. Berapa lama dok kita harus menggunakan korset setelah tindakan liposuction itu? 1 bulan tadi saya bilang. Oh, 1 bulan. Sorry, minimal 1 bulan. Tapi bagus juga tadi ditanya lagi. Kalau paling bagus juga kita gunakan korsetnya terus-terusan aja. Gitu, itu kan lebih baik lagi. Selain kita membentuk badan kita tetap bagus, ya pola makan juga agak kenyang ya kalau pakai korset ya. Bener dok, bener. Oke dok, aku pengen tahu juga nih dok, kalau seandainya tindakan liposuction ini, kan tadi kan ada beberapa bagian tubuh atau hampir rata-rata kayaknya semua tubuh kita bisa dilakukan tindakan liposuction. Untuk lukanya sendiri dok, karena kan ya malu ya dok, apalagi kalau orang-orang yang suka berjemur mungkin ya menggunakan ya pakaian yang ibaratnya kan ya kalau kita berjemur kadang biasanya agak you can see ya gitu. Jadi khawatir luka yang ditimbulkan dari tindakan liposuction ini apakah besar seperti normalnya operasi atau tindakan bedah lainnya dok? Luka yang ditimbulkan oleh liposuction itu kecil ya, karena kan yang dimasukkan hanya seperti kayak sedotan gitu kan, sedotan dari besi itu dimasukkan berapa titik. Jadi misalnya ada di abdomen atau di perut, ya paling ada 4 titik. 4 titik lukanya segede gini paling gede. Atau di sini di lengan ada 2 titik gitu. Jadi cuma segini aja lukanya. Terus hilang enggak ya, tergantung perawatan kita juga. Biasanya sih lama-lama itu kan samar lukanya itu. Nah, menjawab sahabat RSCK, jadi nggak perlu khawatir, lukanya juga nggak besar juga gitu ya, hanya sekecil itu ya dok ya. Jadi tergantung dari titik-titik mana yang akan dilakukan tindakan liposuction. Oke, tadi kita udah bicara bekas lukanya kecil gitu ya. Yang paling penting lagi dok, kita udah melakukan tindakan liposuction, berapa berat badan yang turun dari berat badan semula gitu ya, berapa kilo dok turunnya? Ini pertanyaan pasien selalu nanya ya, berapa kilo? Ya kita nggak bisa bayangkan, oh iya lemaknya kan udah disedot terus hilang, pasti turunnya bisa 10 kilo kan jadi happy juga ya, nggak begitu, karena kan yang tujuannya bukan berat badan, tujuannya bentuk tubuh ya yang lebih baik, yang lebih ramping. Nah berapa kilo turunnya nggak ada yang turun, malahan setelah kita sedot lemak jangan kaget, berat badan kita akan naik dulu. Ya setelah mungkin 1 minggu baru akan turun sesuai dengan berat badan yang semula. Nanti baru kalau kita udah diet, kita udah jaga makan, berat badan kita berangsur-angsur turun. Kenapa? Pasti kan bingung kok bisa tambah naik, karena tadi cairan bius tadi. Cairan biusnya kan cukup banyak tuh yang dimasukkan, sehingga pada saat kita sedot itu tuh nggak ada darah-darahnya. Gitu, karena sudah diperbaiki dan sudah dijaga oleh cairan bius tadi. Jadi setelah itu baru mungkin akan menyesuaikan. Tapi ingat sahabat RSCK, perlu jaga lifestyle ataupun perlu jaga pola hidup yang sehat ya, seperti diet, pola makannya juga harus diatur, kemudian olahraga yang baik, istirahat yang cukup itu juga penting. Jadi nggak bisa serta-merta selesai semuanya langsung instan gitu ya dok. Oke. Nah last question nih dok, jadi tadi kita udah bahas ya mulai dari tindakan liposuction ini bahaya atau enggak, kemudian metodenya seperti apa. Nah kita tahu juga dok, banyak sekali juga sahabat RSCK yang sering menanyakan liposuction ini, cuma mungkin masih ragu dok, masih maju mundur, karena kita tahu juga tindakan liposuction ini nggak murah ya dok, bisa dibilang ini pricey juga. Jadi apakah tindakan ini worth it dok? Pastinya ini pasti worth it ya, apalagi kita kalau udah bukan yang cukup murah gitu ya, yang pricey. Dan apa yang bikin worth it? Karena saya ngerasa sendiri gitu, setelah melakukan sedot lemak, kita jadi lebih termotivasi untuk hidup sehat dan makannya dijaga, karena sayang ya.
Udah disodot lemak terus kok kita gemuk lagi, udah usaha ya, bukan hal yang mudah juga untuk usaha seperti itu kan, mengumpulkan keberanian untuk melakukan sodot lemak itu. Oke dok, jadi aku udah bisa simpulkan ya dari pembahasan kita hari ini bahwa tindakan liposuction ini cukup aman. Betul. Bahkan bisa dibilang memang aman gitu ya, karena kan memang ada pengawasan dokter juga gitu ya. Kemudian tindakan ini bisa dilakukan kapan saja dan ini bisa dibilang efektif ya dok. Artinya kita bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal dalam waktu yang cukup singkat. Oke, Dokter Desi, terima kasih ya dok untuk kesempatan hari ini mau berbagi dengan sahabat RSCK yang mungkin sebelumnya ragu dengan tindakan liposuction ini. Terima kasih Dokter Desi. Terima kasih juga udah diajak kumpul di sini, kita udah cerita-cerita tentang informasi ini. Oke, next aku undang lagi ya dok. Harus. Oke, bagi sahabat RSCK yang mungkin sebelumnya masih ragu nih dengan tindakan liposuction ini, saat ini sudah ada penjelasan dari Dokter Desi. Semoga tidak ragu lagi untuk melakukan tindakan ini dan semoga informasi menarik ini bisa menjadi referensi untuk sahabat RSCK melakukan tindakan liposuction ini tentunya ya. Bagi sahabat RSCK yang ingin tahu lebih lanjut nih mengenai tindakan liposuction seperti apa atau langsung ingin mendaftarkan untuk tindakan liposuction, boleh banget. Silakan konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin tentunya di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Oke, sahabat RSCK, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di podcast ini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow semua sosial media Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Dan pastikan share informasi menarik ini sebanyak-banyaknya supaya masyarakat Indonesia semakin teredukasi dan tentunya semakin menjaga kesehatan. Salam sehat, Stay safe everyone. Kan